Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kita masih di ruang album kenangan Zona Memori dengan para legenda. Kali ini kita akan dengan konten salah satu pemain Indonesia 1987 yang meraih emas untuk pertama kali Indonesia setelah mengikuti SEA Games emas pertama. Tentu ini suatu pemecahan rekor untuk sejarah sepak bola Indonesia. Dan legenda tersebut adalah palang pintu dari tim Indonesia pada saat itu. Dia adalah Marzuki Chakmat. Marzuki Chakmat yang dilahirkan di Sigli, Aceh dan bermain sepak bola pada usia muda pada klub di Medan, di klub Pita Sutra Medan, kemudian di PSMS Junior pada tahun 1980. PSMS Junior menjadi juara Suratin Cup. Teman seangkatan dari Marzuki Chakmat yang berposisi sebagai libero atau stopper adalah Edi Harto, Ashari Rangkuti, Ricky Yakobi, Benny Van Breckelen. Di final pada saat itu PSMS Junior mengalahkan PS Ternate dengan 3-0. Tahun 1982 Marzuki Chakmat memperkuat PSMS Junior kembali. Usianya masih juga di bawah 17 tahun, jadi 2 kali dia mengikuti PSMS Junior ini untuk kejuaraan Suratin Cup. Tapi di tahun 1982 itu seangkatan dengan Puji Harsoyo, kembali dengan Ashari Rangkuti dan Doni Latul Perisa, goalkeeper Jaya Hartono, serta Patar Tamburan. Karirnya meningkat, dipercayakan bermain di PSMS Senior untuk mengikuti kompetisi divisi utama Perserikatan PSSI. Final PSMS Medan ketemu Persib Bandung dan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam final itu PSMS mengalahkan Persib Bandung. Ajat Sudrajat yang pada saat itu merupakan bintang dari Persib Bandung tidak berkutik untuk melewati Marzuki Chakmat. Begitu juga dengan Encas Toni, pemain senior dari Persib Bandung. Akhirnya Bandung kalah 3-2. Encas Toni kemudian menjuluki Marzuki Chakmat sebagai tukang jagal
yang dingin karena serangan-serangan dari Persib Bandung selalu dijegal oleh Marsuki Cakmat. Itu karir dari Marsuki Cakmat akhirnya menanjak 1979 memperkuat Persija Jakarta sama-sama dengan dalam tim Persija ada Patar Tambunan, Tony Tanamal, M. Yunus, Asari Rangkuti, dan juga Rahmat Darmawan. Persija Marsuki Cakmat adalah pemain asal Aceh karena sebelumnya ada Iswadi Idris tahun 1970-an, kemudian ada Tias Tono Taufik di tahun 1980-an, ada Ismet Sofyan di tahun 2003, main dari Aceh terus ke Persijatim, dan kemudian Ismet Sofyan ini menjadi kapten di tim Persija dan merupakan pemain terlama senior memperkuat Persija selama 17 tahun. Selanjutnya Marsuki Cakmat dipanggil untuk timnas Indonesia, untuk PSSI Garuda. Marsuki Cakmat sebagai stopper atau center back atau back tengah bermain taktis, ulet, pintar membaca permainan, tangguh, tak kenal kompromi, memperkuat tim nasional Indonesia di SEA Games tahun 1985, Asian Games di tahun 1986, di mana Indonesia masuk 4 besar semifinal. Kemudian tahun 1987 di SEA Games Jakarta, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh medali emas, dan saat itu Indonesia diasuh oleh coach Berce Matula Velwa, asisten Yutan Harhara, dan Sarmat Pangarian. Selanjutnya beberapa kali juga pada tahun 1984, sebelumnya debut yang pertama dilakukan oleh Marsuki Cakmat itu dalam pra Piala Asia melawan Thailand. Di 1986 di Korea Selatan, di mana Indonesia mencapai 4 besar dan akhirnya kalah dari Korea Selatan. Usia dari Marsuki Cakmat pada saat itu adalah 22 tahun, dan tahun 1987 usianya 23 tahun, dan merupakan golden age bagi pemain sepak bola pada usia sekitar 22 sampai 23 tahun. Dan
ini dialami oleh Marzuki Chapman. Tahun 1985-86 Marzuki juga dipanggil oleh Coach Sinyoa Liandu untuk masuk di timnas pra Piala Dunia 86 Meksiko, dan Indonesia menjadi juara di grup 3B, bisa mengalahkan Thailand, India, dan Bangladesh. Sayang, di final kalah dari Korea Selatan, main di Seoul kalah 0-2, dan di Jakarta kalah 1-4. Tentu saja dengan agregat 6-1 Indonesia gagal untuk road to Piala Dunia 1986. Marzuki Chapman juga pernah berlatih ke Brasil sama-sama dengan Mas Hari Rangkuti dan Patar Tambunan. Saya mengenal Marzuki Chapman lebih mendalam pada saat tim PSSI All Star berkunjung ke Palembang bersamaan dengan diadakannya coaching klinik pengurus daerah Sumatera Selatan dan PS Palembang. Coaching klinik ini dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI pada waktu itu, Yofi Level, dan juga dengan Roni Patinasarani. Setelah pagi hari dilakukan coaching klinik, pada kesempatan sore harinya dilakukanlah pertandingan antara PSSI All Star dengan Palembang All Star. PSSI All Star itu diperkuat oleh Marzuki Chapman, Patar Tambunan, Zulkarnain Lubis, dan kiper Denny Daniel Pasla, dan juga merupakan adik kandung dari Roni Pasla. Saya melihat permainan dari Marzuki Chapman, walaupun pada usianya bisa bermain bola dengan taktis dan di posisi libero. Palembang All Star dikalahkan, dan seperti juga saya melihat Zulkarnain Lubis melakukan tembakan jarak jauh yang sangat keras dan akhirnya gol. Lantas Zulkarnain Lubis ini pada masa jayanya disebut Maradona Indonesia. Main midfielder Indonesia Lubis, Rulineri, Eri Idris menguasai lapangan tengah. Di belakang stopper Marzuki Chapman didampingi Wata Kusuma sangat kuat, dan belakang kiper oleh Hermansyah, dan di depan
dua penyerang Bambang Nurdiansyah dan Dede Sulaiman. Pemain-pemain yang cepat dan produktif. Selain itu, Sinyo Aliando kadang-kadang juga menurunkan teman saya di Tunas Inti, Wahyu Tanoto. Boleh dikatakan pada tahun 1986-87 merupakan generasi emas untuk tim nasional Indonesia. Dan berlanjut setelah 1989 gagal di Malaysia dan hanya mendapat perunggu. Kembali di tahun 1991 Indonesia menorehkan emas di SEA Games Manila, dan saat itu pemain-pemain gabungan antara senior dan junior, tetapi dengan coach yang dilatih oleh Anatoly Volosin dan Olindo dan Vladimir Yurin kembali meraih emas, dan itulah untuk yang terakhir kali sampai sekarang di SEA Games 2023 Indonesia belum menorehkan emas, dan hanya di tahun 2018 dengan coach Sintayong Indonesia hanya memperoleh medali perunggu. Dari karir Marzuki Chakmat ini seharusnya dari PSSI ada tim penelitian dan pengembangan khususnya untuk mengapa Indonesia selama belum dapat berprestasi bahkan di level tingkat regional Asia Tenggara saja belum menorehkan medali emas. SEA Games yang sudah dilakukan sebanyak 32 tahun, hampir separuh SEA Games, kurang lebih 16 kali Thailand menjadi juara, dan Indonesia hanya 2 kali. Melihat secara SEA Games, khususnya pembinaan sepak bola Indonesia, akar permasalahannya adalah di usia pembinaan. Seperti Marzuki Chakmat, dia bermain di usia muda dari tingkat grassroots di klub, dilatih di klub Pita Putra di sana, akhirnya memperkuat PSMS junior di usia 15-16 tahun, dan sempat mengikuti 2 kali kejuaraan Suratin Cup tahun 1980 dan 1982. Basicnya tentu saja pembinaan usia muda, di mana mereka terus berjenjang prestasi sehingga capai puncaknya sebagai pemain nasional, dan akhirnya di tahun 86-87 terbukti di masa-masa Golden Age sebagai pemain dan bisa menjadi juara. Saya juga melihat untuk SEA Games di tahun 2023 ini beberapa pemain muda muncul. Ya, itu dikarenakan memang jenjang mereka dari usia muda tertata dari tingkat SSB, kemudian ke junior,
ke Elite Pro Liga dan kemudian ke timnas usia 16. Apa yang kita lihat saat ini, ada beberapa pemain muda yang menonjol dan mereka adalah didikan dari kompetisi yang berjenjang, seperti top skor sementara di SEA Games 2023 Kamboja ini dari Indonesia dengan Pakul Fajar Faturama, pemain dari Borneo FC ini sebelumnya bermain di Manokwari melalui sekolah sepak bola dan terus meningkat, akhirnya memperkuat timnas usia 16 tahun dan menjadi juara pada saat kejuaraan AFF usia 16 di Sidoarjo dengan waktu itu dilatih oleh Fari Musaini. Dan ini adalah Indonesia boleh dikatakan di tingkat usia 16, 17, 18 dapat berbicara di tingkat regional. Dan juga Indra Safri membawa beberapa kali timnas usia muda menjadi juara. Hal ini membuktikan harusnya PSSI melakukan kompetisi yang berjenjang, dan mereka juga di Liga 1 pemain-pemain muda, coach berani menerjunkan, apalagi mereka sudah mendapat label sebagai pemain nasional. Selain itu muncul Ramadan Sananta dari PSM Makassar yang saat ini menorehkan 3 gol di bawah gol dari Fajar Faturama, dan juga ada Marcelino Ferdinand dengan 2 gol, dan juga ada bintang-bintang yang muncul seperti pemain terbaik di Liga 1, pemain terbaik muda terbaik dari Persija, yaitu Ilham Rio Fahmi, dan juga ada Pratama Arhan yang bermain di kompetisi Liga Jepang. Dengan bermunculannya pemain-pemain muda, tinggal saatnya Indonesia akan memetik hasil dengan menjadi juara, dan itu yang kita harapkan. Kita juga harus mencari pengalaman bahwa dengan mengirimkan pemain-pemain muda berlatih di luar negeri tetapi tidak menunjukkan hasil, seperti PSSI Binatama, Primavera, Bareti, SAD Uruguay, dan ini adalah sebagai bukti PSSI harus cepat membina pemain-pemain hingga usia muda dengan kompetisi yang berjenjang dan reguler, dan mereka bisa diterjunkan juga di kompetisi liga. Riwayat karir dari Marzuki Camat ini menunjukkan bahwa pemain-pemain muda harus ditampilkan, dan pada Indra Safri kita harapkan dapat memecahkan rekor 32 tahun
di mana Indonesia belum mendapatkan emas SEA Games kembali. Skuad timnas Indonesia SEA Games 1987, kiper Ponirin Meka dengan cadangan Igusti Putuyasa, pemain belakang Muhammad Yunus, Marsuki Cakmat, Robi Darwis, Jaya Hartono, Sutrisno, Lance Markus Weno. Tengah Patar Tambunan, Ashari Rangkuti, Ruli Rudolf Nere, Heri Kiswanto, Ribut Wahidi, Vicky Yakobi, Nasr Koto, dan Adityo Darmadi. Indonesia meraih emas karena pemain matang lewat kompetisi dan karir berjenjang untuk menjadi pemain di tim nasional, karena pada era Galatama dan Perserikatan adalah kompetisi yang saling bersaing. Dari Galatama ada Riki Yakub, Masul Koto. Perserikatan ada Robi Darwis, Ibut Wahyudi, dan Budi Wahyono. Alumni Garuda 1 ada Patar Tambunan dan Marsuki Cakmat, Heri Kiswanto, Ruli Nere, dan juga pemain senior dari skuad Prapiala Dunia tahun 86 dan Asian Games 86. Dari pemain muda dan senior, semua sama-sama memiliki satu tekad dan mereka sama sekali tidak ada pemain asing naturalisasi. Akhirnya diharapkan banyak pemain-pemain muda Indonesia yang harus bisa mengikuti pertandingan-pertandingan, diterjunkan pada pertandingan baik di kompetisi, liga maupun pertandingan di ajang internasional, dan juga bisa bermain di luar negeri, di liga baik di Eropa, Asia, dan lain-lain. Pada mereka pun nantinya apabila dipanggil tim nasional sudah siap dan mereka memberikan pengalaman yang cukup. Tahun 1997 setelah memperkuat Persija di Liga Kansas, akhirnya Marsuki Cakmat menggantungkan sepatu dan mundur sebagai pemain sepak bola dan bekerja sebagai karyawan di salah satu bank, yaitu Bank Bumi Daya di Jakarta. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.